pengen bisa bertobat ya kan. Dan jelas mungkin ke depannya saya berharap kehidupan saya juga bisa lebih baik lagi dari yang kemarin. Setelah berhasil mewujudkan impiannya untuk beribadah umroh, satu lagi impian Cut Keke yang akan ia laksanakan. Emang planningnya umroh dulu. Setelah umroh mungkin ya emang saya pengen banget gitu ya, bisa berangkat haji gitu, tapi doain ya mudah-mudahan ya dalam waktu dekat saya juga bisa ikut haji gitu. Ya kalau dalam ini ya sementara perselisihan. Mengenai status perbedaan keyakinan, panitera muda ini menjelaskan. Akte perkawinan ini dari catatan sipil yang digugat. Jadi bukan masalah beda agama itu nggak disebut di situ. Pokoknya membatalkan akte perkawinan yang telah dicatat tanggal sekian kantor catatan sipil gitu. Nanti setelah ditentukan hari sidang kita panggil kedua belah pihak. Seperti kabar yang sempat beredar sebelumnya, bahwa pasangan ini mengalami keretakan lantaran orang ketiga. Tapi semua hal itu masih menjadi tanda tanya, karena baik itu Darwis maupun Citra enggan memberikan komentar mengenai gosip tidak sedap itu. Berhenti dari dunia model bukan berarti pula berhenti berkarya. Mungkin prinsip tersebut telah dijalani oleh Ratih Sanggarwati hingga saat ini. Mantan model era tahun 80-an yang mengubah penampilannya dengan menggunakan jilbab sejak tahun 2000 ini pun aktif berkarir di bidang seni dan budaya, serta mendirikan lembaga pendidikan modeling untuk mewariskan keahliannya. Karya Ibu Tiga Putri ini pun dapat pula kita jumpai jejak aktivitasnya di beberapa buku hasil karyanya, serta beberapa puisi ciptaannya yang dibacakan pada berbagai acara. Tanpa terasa lelah, hari Sabtu kemarin, Ratih bersama Lembaga Pendidikan Ratisang atau LPRS mengadakan lomba top model busana muslimah di kota Surabaya sebagai lokasi audisi. Menurutnya, konsep lomba ini akan dibuat seperti reality show dengan menerapkan sistem karantina. Alhamdulillah sudah terpilih 3 pemenang yang akan diberangkatkan ke Jakarta pada tanggal 19 September. Yang mana nanti akan diadakan kayak karantina selama 3 hari. Finalnya itu tanggal 22 September 2005. Lomba ini merupakan periode yang kedua setelah tahun lalu diadakan acara serupa, namun masih terbatas pada wilayah kota Jakarta. Dengan menambah 7 kota audisi, diharapkan mampu mengumpulkan para peserta lebih banyak yang mempunyai komitmen dengan busana muslimnya. Maka kami memang mengumpulkan para remaja-remaja yang sudah berjilbab pada sehari-harinya. Karena pada prinsipnya ketika sebuah lomba ataupun pemilihan itu ketika diikuti yang pakai jilbab dan tidak pakai jilbab, penilaiannya akan berbeda. Udah yang kedua, jadi top model muslimah sendiri tahun 2004 sudah diadakan, waktu itu masih di sekitar Jakarta saja. Dan alhamdulillah pada tahun kedua sudah ada 7 kota selain Jakarta. Jadi 6 selain Jakarta. Jadi ada 7 kota termasuk Jakarta. Nah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa datang atau kami bisa datang ke 10 kota, 10 provinsi. Pemirsa, akhirnya Cut Keke menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah pada hari Senin siang ini. Keberangkatannya ini merupakan janji Keke seusai perceraiannya dengan mantan suaminya Gatan Saleh. Ingin tahu doa apa saja yang ingin dipanjatkan Keke di sana? Satu persoalan pelik berhasil dilaluinya. Kini Cut Keke yang tidak lagi dibayang-bayangi oleh persoalan rumah tangga, kembali menjalani kehidupan bebasnya sebagai seorang wanita lajang. Mengawali langkahnya di kehidupan barunya itu, Cut Keke memutuskan untuk mendekatkan diri kepada sang pemilik kehidupan dengan beribadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Niat mulia itu ia laksanakan pada hari ini. Senin siang tadi, Cut Keke meninggalkan tanah air menuju Tanah Suci. Apa saja persiapannya untuk menunaikan ibadah? Berikut penuturan Cut Keke yang kami temui beberapa saat sebelum keberangkatan. Persiapannya sih nggak ada, ya pasti yang sekarang ini fisik, rohani segala macem gitu ya, lebih mental, lebih banyak tawakal gitu loh, pasrah, itu aja sih.
Barang-barang sih yang dibawa ya yang jelas ya pakaian putih buat ihram ya, itu. Terus di gitu sama, ya snack-snack, obat, vitamin gitu loh. Yang lainnya sih nggak ada ya, maksudnya lebih ke itu aja, lebih ke banyak vitamin gitu. Terus karena di sana suhunya juga katanya panas, jadi pelembab muka kayak gitu. Tidak ingin menyia-nyiakan kepergiannya ke Tanah Suci Mekah, Cut Keke mempersiapkan diri dan menguatkan niat sebesar-besarnya untuk dapat menjalani ibadah dengan sempurna. Ini baru kesampaian, baru waktunya juga baru pas, schedule-nya semuanya. Terus alhamdulillah saya bisa berangkat gitu sama papa saya, sama adik saya gitu ya, sama keluarga ya. Jadi apa sih ya, kepuasan batin aja saya pengen bisa ke sana dengan keluarga gitu ya. Pengen benar-benar beribadah. Serangkaian doa dan permohonan pun telah menjadi daftar kegiatannya selama berada di Mekah. Kita ingin merubah segala sesuatunya menjadi lebih baik gitu loh. Jadi yang jelas begitu sampai sana saya ingin benar-benar ya apa ya, ampunin dosa lah segala macam, yang namanya kita manusia pasti kita punya dosa ya. Jadi saya benar-benar ingin sujud, ingin pasrahkan diri saya sama Allah gitu loh. Saya ingin berdoa sebanyak-banyaknya dan saya ingin melakukan ibadah benar-benar yang kusuk banget gitu loh. Kalau nyari pasangan saya ya itu apa ya, jodoh itu di tangan Allah gitu. Kita berusaha ya, kita berdoa. Saya berharap dapat pasangan yang baik gitu ya, yang seiman gitu loh. Tapi apapun saya serahkan sama yang di atas aja. Ada keyakinan segala perbuatan kita selama hidup ini akan mendapat balasan yang setimpal di Tanah Suci. Meski amat mempercayai keyakinan itu, ia mengaku tidak takut untuk menghadapinya. Ada ketakutan karena kayak tadi saya bilang, saya lebih memasrahkan diri aja gitu ya. Saya bertawakal aja gitu, apapun yang terjadi ya ibaratnya kita udah said lah ke sana gitu loh. Saya udah siap segala sesuatunya gitu loh. Jadi yang jelas ya ya namanya kita kan ingin manusia kan ingin berbuat baik ya. Mungkin kayak kemarin saya banyak melakukan salah, saya ingin bisa bertobat ya kan. Dan jelas mungkin kedepannya saya berharap kehidupan saya juga bisa lebih baik lagi dari yang kemarin. Setelah berhasil mewujudkan impiannya untuk beribadah umroh, satu lagi impian Cut Keke yang akan ia laksanakan. Emang planningnya umroh dulu. Setelah umroh mungkin ya emang saya pengen banget gitu ya bisa berangkat haji gitu. Tapi doain ya mudah-mudahan ya dalam waktu dekat saya juga bisa ikut haji gitu aja. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Minggu malam kemarin, penulis sekaligus kritikus tayangan televisi Arswendo Atmowiloto menggelar resepsi pernikahan putri ketiganya yang bernama Tiara. Dihadiri seluruh keluarga, kerabat, dan rekan-rekan selebritis, perayaan pernikahan yang digelar di Gedung Balai Kartini Jakarta itu berjalan cukup meriah. Tidak berbeda dengan kedua mempelai, Arswendo dan sang istri yang selalu menebar senyum, melepas kepergian putrinya untuk memasuki kehidupan baru dengan penuh sukacita. Ya, karena saya sekarang udah cengeng, jadi ya nangis-nangis dikit aja gitu. Tapi karena memang mungkin ya karena anak terakhir gitu jadi haru aja. Kalau boleh tahu, apa sih wejangan terakhir Arswendo kepada putrinya itu sebelum memasuki kehidupan yang baru? Ya sama untuk semuanya juga, cinta kadang-kadang dipertemukan ketika kita sedang gembira, tapi juga kadang-kadang justru di saat kita bersedih bersama, menderita bersama, itulah yang mempertemukan cinta yang sesungguhnya. Kira-kira harapannya untuk anak yang terakhir ini gimana? Apa pengen cepat punya anak apa gimana gitu? Punya anak cepat juga boleh, enggak juga nggak apa-apa lah. Tunjangannya udah ada ini ya, nggak tergantung cepat apa enggak. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus kabar-kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.